Oke, hai teman-teman, perkenalkan nama gua Aditya Madiansa dan ini adalah Bedah Aksara. Ya, di Bedah Aksara ini kita bakalan mencoba membahas dan memahami setiap teks-teks pernyataan baik itu dari buku atau quotes dari tokoh-tokoh terkenal yang berpengaruh di dunia gitu, baik secara filosofis, tekstual, term atau istilah ataupun secara kultural linguistiknya gitu ya. Dan kita pun akan mencoba menghadirkan konteks-konteks yang meliputi dari teks ataupun quotes tersebut. Ya, di episode Bedah Aksara pertama dan perdana ini kita bakalan membahas salah satu quotes dari salah satu pemimpin awal umat muslim yang tergabung menjadi 4 pemimpin pertama atau khalifah pertama umat muslim yang lebih sering kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin atau 4 pemimpin pertama umat muslim yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalib. Dan kali ini quotes ini berasal dari Al-Faruq, singa Allah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Allah, tempatkanlah dunia di dalam genggaman kami dan janganlah engkau tempatkan ia di lubuk hati kami." Ya, sebuah petuah yang sangat mendalam dari Umar bin Khattab yang menggambarkan banyak sekali hal gitu ya. Oke, kita akan petakan satu persatu. Ada 3 kata kunci yang harus kita garis bawahi dari quotes tersebut. Ada tangan, ada dunia, dan hati gitu ya. Ya, pertama kita akan membahas tentang teks dunia dalam konteks quotes ini gitu. Ya, dunia sendiri dalam literatur Islam seringkali disandingkan dengan dorongan eh, dan keinginan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup individu atau manusia, baik secara biologis ataupun sosial. Seperti eh, kita temui dalam beberapa ayat Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Imran, dunia disandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang tentunya bersifat duniawi, seperti wanita, eh, anak-anak, atau ya banyaknya keturunan gitu, kekayaan dan kemudahan-kemudahan hidup lainnya gitu. Dan ya, setelah kita tahu konteks kata dunia dalam literatur Islam sendiri berkaitan dengan dorongan atau dengan hasrat manusia dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya baik secara biologis ataupun sosial, maka kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah sebuah dorongan alamiah manusia yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dilenyapkan gitu ya. Kita berlanjut ke kata kedua, yaitu tangan. Tangan secara harfiah di sini adalah sebuah organ tubuh yang bukan organ lah ya, anggota tubuh yang eh, yang sangat bisa kita kendalikan secara penuh dan praktis gitu ya, dengan artikulasinya gitu ya, dengan setiap engsel, setiap ya artikulasi atau engsel dari jari gitu ya. Dan jika dibandingkan dengan anggota-anggota tubuh lainnya, misalkan kaki, ya tidak seluas tangan gitu loh. Jika kita maknakan tangan ini sebagai sebuah otoritasi penuh ataupun
pengendalian penuh kita terhadap sebuah hal gitu loh. Jadi ada sebuah hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, kita kuasai, kita kontrol dengan independen dan penuh gitu ya. Oke, yang ketiga ada hati. Hati bisa kita artikan sebagai sebuah tempat yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang membedakan kita manusia dengan makhluk-makhluk lainnya seperti binatang ataupun tumbuhan gitu ya. Dalamnya ada akal, eh, ada perasaan dan orientasi atau hasrat gitu ya. Adapun konsep spiritualitas yang berkaitan dengan hati adalah dipahami sebagai sebuah penghubung atau konektor antara hamba dengan Tuhannya. Seperti kita sudah bahas tadi, dunia dalam konteks teks ini gitu ya, adalah sebuah kecenderungan, sebuah dorongan manusia dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya, baik secara biologis ataupun sosial. Dan itu berkaitan dengan ya seperti kita ketahui dalam apa ya, dalam hierarki atau dalam piramida kebutuhan Maslow, yang paling kebutuhan mendasar manusia adalah fisik ya, makan, minum, eh, hubungan seksual, ataupun ditambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan pasca pasca revolusi agrikultural gitu ya, rumah, pakaian, komunitas dan lain sebagainya gitu. Dan jika disambungkan dengan kata kunci selanjutnya yaitu tangan, adalah sebuah yang seperti kita sudah maknai tadi gitu ya. Tangan adalah penggambaran dari kontrol, kuasa, intervensi penuh kita terhadap sebuah hal gitu. Maka setengah dari quarter tersebut menggambarkan keinginan atau harapan dari Umar bin Khattab, bahwasanya ia memohon kepada Allah bahwa dunia atau kita maknai tadi sebagai dorongan manusia dalam mempertahankan hidupnya, ia berharap kepada Allah bahwasanya menempatkan dorongan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya di tempat yang bisa ia kontrol atau disimbolisasikan dengan tangan gitu. Dan ia sangat ketakutan. Dan jika kita lanjutkan ke kata kunci selanjutnya atau ke kalimat selanjutnya, dan janganlah engkau tempatkan ia di hati kami gitu, atau di sanubari kami gitu. Ada ketakutan yang sangat terlihat dari kalimat selanjutnya atau dari kata-kata selanjutnya. Umar sangat ketakutan bahwa dunia atau yang kita tadi tafsirkan sebagai dorongan manusia untuk bertahan hidup mencemari dan mengintervensi hati yang kita maknai tadi sebagai konektor, sebagai penghubung antara hamba dengan Robnya atau dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan motif atau tujuan dari setiap aktivitas ataupun ibadah itu tidak ikhlas dan tidak tulus untuk esensi dari setiap kegiatan atau ibadah tersebut, yang dimana ya pada akhirnya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita gitu. Dan ya, Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat juhud. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan bahwasanya ia pernah ke Syam atau pada saat ini adalah Palestina untuk menerima kunci dari Masjidil Aqsa
yang dimana di saat itu Masjidil Aqsa baru saja dibebaskan oleh umat Muslim dan dikembalikan kegunaannya menjadi masjid yang sebelumnya dikuasai oleh para tentara salib gitu ya. Umar pergi ke sana dengan jarak yang begitu jauh, hampir 3 bulan perjalanan menggunakan unta dengan kecepatan penuh gitu ya. Para ahli menggambarkan jauhnya eh, Syam dengan Madinah pada saat itu dengan diksi semacam itu gitu. Eh, Hanya dengan satu pengawal dan satu unta gitu. Itu pun ganti-gantian gitu mereka tuh. Jadi misalkan kesepakatannya 1 kilometer sekali, mereka gantian, kadang Umar di bawah, kadang pengawalnya di atas gitu. Dan itulah kejudan Umar gitu. Juhud eh, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah menempatkan dulu dunia dalam genggaman dan akhirat di hati gitu. Dan baik lagi, Umar ingin bahwasanya dunia ini bisa ia kontrol secara penuh. Dunia dalam artian eh, keinginan atau kecenderungan bertahan hidupnya gitu ya. Yang mencakup berbagai macam aspek gitu. Dan ketakutan yang sangat terlihat bahwasanya ketakutan yang sangat terlihat bahwasanya dunia meresap ke dalam hatinya dan menodai setiap setiap eh, motif atau tujuan-tujuan paling suci dan tulus sekalipun gitu. Ya, maka dapat kita simpulkan gitu. Esensi atau substansi dari quotes ini adalah ketakutan Umar terhadap dunia, terhadap dunia merampas hatinya, yang dimana kita ketahui, sudah kita maknai, adalah sebagai konektor atau penghubung antara hamba dengan Tuhannya gitu. Dan karena itu, dan penyebab dari Umar ya memiliki ketakutan semacam itu adalah ya Umar tahu betul seberapa bahaya jika dunia masuk ke dalam hati sanubari seorang individu atau manusia gitu. Ia akan merubah setiap ketulusan, kasih, sayang, cinta menjadi egoisme dan keserakahan semata gitu. Dan ya pada akhirnya ini adalah sebuah pesan yang harus kita bisa ambil, pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari quotes tersebut ya. Pada akhirnya dorongan ataupun keinginan kita terhadap kebutuhan hidup dan keberlangsungan hidup kita itu adalah hal yang tidak bisa kita lenyapkan atau hal yang tidak bisa kita hilangkan. Hanya bisa kita kontrol, ukur dan takar agar menjadi sebuah harmonisasi dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita terhadap sama manusia, dan kita terhadap pencipta kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu. Maaf kalau misalkan banyak kejeletotnya atau banyak belepotannya, karena ini adalah konten pertama gue di sosial media dan gue sangat menghargai berbagai macam kritik dan saran yang bisa kalian berikan kepada gue. Mungkin itu. Gue Aditya Madiansa. Bye.